Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam PJJ di kelas 9 pelajaran IPS. Nah, untuk IPS kita hanya ada 2 KD. Dalam 2 KD ini akan saya bahas KD 3.1. Materi tema kita pertama adalah interaksi antar ruang Asia dan benua lainnya. Berarti kita akan mempelajari semua kawasan selain kawasan benua Asia interaksinya. Terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang benua. Gimana proses terjadinya benua dan ada berapa sih benua di dunia, proses pembagian benua sampai kita kenal nanti ada beberapa benua. Nah, kalian simak dulu materi yang akan saya ajarkan. Yang pertama kali harus kalian pahami adalah tentang letak. Di sini saya udah bikin skema, kamu bisa kalian bisa buka di buku paket kalian IPS halaman 3 atau di LKS pun halaman 3. Di situ sudah tertera tentang materi kita yang akan saya pelajari. Yang akan kita pelajari, oke? Materi yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, ternyata sebelum benua yang kita kenal ada 6, ada juga yang mengatakan ada 7 karena dipisah. Awalnya benua itu kan sebuah daratan yang luas. Menurut dari seorang peneliti Jerman yang kita kenal dengan Alfred Wegener, benua itu awalnya dikenal sebagai sebuah Pangea, hanya satu daratan yang sangat luas yang kita kenal dengan yang namanya Pangea. Kemudian karena Pangea pun mengalami bumi itu tidak mengalami yang namanya peristiwa seperti ada misalnya letusan gunung berapi, kemudian ada gejala-gejala yang lainnya, akhirnya benua yang satu daratan itu lambat laut pun kemudian dia memencar membentuk benua-benua yang lain. Dari satu Pangea kemudian benua itu akhirnya membentuk menuju 2 arah wilayahnya, yang kita tahu ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Nah, mana sih wilayah yang mengarah pada utara dan selatan? Yang mengarah pada utara nanti membentuk yang namanya Laurasia. Sedangkan yang mengarah pada selatan itu membentuk benua yang kita kenal dengan nama Gondwana. Nah, Laurasia sendiri nanti membentuk sebuah pecahan benua yang kita kenal dengan Amerika Utara. Sedangkan yang mengarah pada arah bumi selatan itu ternyata lebih banyak yang kita kenal dengan adanya nanti negara Amerika Selatan, benua Afrika, India, dan lain-lain. Dari 2 ini yang kamu kenal dengan utara dan selatan, kemudian arah utara itu membentuk yang namanya Eurasia. Kita kenal dengan Eropa dan Asia. Eropa dan Asia ada digabung dulunya, benua itu menjadi satu gabungan yang kita kenal dengan Eurasia. Nah, ternyata menurut Alfred Wegener lagi, bumi pun akhirnya pecahan-pecahan benua dari Pangea, kemudian menjadi Laurasia, kemudian menjadi Gondwana benua, sampai akhirnya memecah menjadi 6 benua yang ada di dunia. Ada juga yang mengatakan 7 benua. Nah, yang mana sih? Kita kenal yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia. Kemudian ada benua Afrika, ada benua Amerika. Nah, ini yang para ahli mengatakan kalau benua di dunia itu terbagi menjadi 7. Karena benua Amerika dibagi menjadi 2. Ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Nah, kemudian ada benua Eropa. Ada benua Australia. Dan yang terakhir adalah benua Antartika. Dari 6 ini, satunya adalah benua yang tidak bisa dihuni oleh penduduk manusia karena memang wilayahnya mayoritas adalah wilayah kutub, itu adalah benua Antartika. Oke, kalian sudah tahu tentang benua. Ternyata tidak hanya benua yang awalnya namanya satu Pangea. Ternyata samudra pun seperti itu. Samudra dulunya dikenal dengan satu lautan yang luas yang kita kenal dengan Pantalasa. Kemudian lambat laut mengalami perkembangan sampai akhirnya membentuk yang namanya ada Samudra Hindia, ada Samudra Pasifik, ada Samudra Arktik. Nah, untuk pertama yang kita akan bahas adalah benua Asia. Kalian sudah pernah dengar benua Asia? Oke, benua Asia. Benua Asia. Lihat petanya di LKS halaman 3.
itu ada benua Asia. Kalian simak dan kalian pahami. Di situ kamu lihat ada benua Asia. Asia itu apa sih? Asia sendiri sebenarnya secara etimologis, Asia itu berasal dari kata Acu. Itu berasal dari bahasa Smith yang kita kenal dengan artinya wilayah atau tempat matahari terbit. Nah, Asia merupakan benua terluas di dunia. Kemudian wilayah-wilayah benua Asia ternyata dibagi menjadi 5 bagian. Ada Asia Timur, ini adalah wilayahnya salah satunya ada negara Jepang, ada Cina, ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Kemudian ada Asia Barat. Asia Barat di sini ada Arab Saudi, ada Iran dan teman-temannya. Ada Asia Selatan. Asia Selatan ada India, ada Bangladesh, ada Asia Tengah. Ini adalah Asia wilayah yang memang dulunya negaranya adalah pecahan-pecahan dari Uni Soviet, Rusia. Asia Tenggara. Asia Tenggara, ini sudah kita pelajari wilayah kawasan Asia Tenggara di kelas 8. Indonesia menjadi salah satu negara yang berada pada komposisi wilayah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Thailand, dan lain-lainnya. Bisa kalian pelajari. Nah, setelah kita mempelajari tentang benua Asia, kita lanjut ke benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terluas kedua di dunia. Amerika adalah salah satu negara yang petanya terbagi menjadi 2. Kamu bisa lihat di LKS kalian tentang benua Amerika. Amerika, kamu bisa buka di LKS-mu halaman 10. Di situ ada peta dari benua Amerika. Nah, Amerika sendiri dikenal sebagai negara yang memang mempunyai penduduk yang cukup banyak juga. Nah, pembagian iklim di benua Amerika itu ada Amerika Utara, itu wilayahnya adalah Alaska dan Kanada. Iklimnya adalah iklim kutub. Amerika bagian utara ada Amerika Serikat, iklimnya subtropis, walaupun sama dengan wilayah Amerika Utara tapi mempunyai iklim yang beda. Amerika bagian tengah dan selatan ada iklim tropis, Amerika bagian selatan ada iklim gurun. Nah, ini adalah Amerika. Amerika itu suku bangsa penduduk aslinya adalah suku India. Itu adalah benua Amerika aslinya. Tapi mengalami yang sekarang kalian tahu berkulit putih itu adalah campuran dari migrasi dari orang-orang Eropa. Nah, setelah kita ke Amerika, sekarang kita pindah ke Amerika. Di Amerika itu ada sungai yang memang terkenal, sungai yang terbesar kedua di dunia setelah sungai ini adalah Sungai Amazon. Disinilah Sungai Amazon itu yang mempunyai potensi yang cukup bagus. Sungai terpanjang di Amerika dan memang cukup terkenal, ada di wilayah Brazil. Kemudian ada benua Eropa. Harusnya kita bahas benua Afrika dulu, sorry. Sebelum ke Eropa kita ke Afrika dulu. Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia. Terluas ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Benua Eropa dikenal sebagai benua hitam karena memang mayoritas penduduknya mempunyai kulit hitam karena memang berasal dari suku Negro. Itulah adalah benua Afrika. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada pembagian wilayah benua Afrika. Jangan lupa simak dan buka buku paketnya dan juga LKS-nya. Pembagian dari wilayah benua Afrika. Afrika itu dibagi menjadi 5 wilayah. Ada Afrika Timur, kita kenal ada wilayahnya adalah Zambia, Zimbabwe, dan lain-lain. Ada Afrika Barat, ada Togo, ada Liberia, dan lain-lain. Afrika Utara ada Mesir, Sudan, Afrika Selatan, Angola, Kongo, dan lain-lain. Kemudian ada Afrika Tengah, ada Niger, Ghana, dan lain-lain. Afrika salah satu negara yang memang mayoritas penduduknya itu mempunyai tingkat ekonomi yang miskin. Hanya di wilayah Afrika Utara yang memang sudah agak maju dibanding Afrika yang lain. Karena memang angka kelaparan tertinggi di dunia ada di wilayah benua Afrika.
Benua Afrika itu dikenal sebagai wilayah yang dilalui oleh derajat khatulistiwa, makanya mempunyai iklim yang sangat panas. Kamu perlu ingat di sini di Australia, dari semua keunikan dan kekurangan dari Afrika. Di Afrika sendiri ada yang namanya Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia dan sungai yang mempunyai wilayah yang sangat subur. Afrika juga dikenal dengan negara yang mempunyai keindahan untuk wisatanya. Di situ ada peninggalan Mesir, Firaun, ada piramid, itu yang menjadi sesuatu hal yang bisa membanggakan dari benua Afrika. Nah, kemudian ada benua Eropa. Benua Eropa. Secara etimologis, Eropa itu berasal dari kata Erep, bahasa Semi, yang berarti tempat atau daerah matahari terbenam, atau kita kenal dengan the land of the sunset. Makanya wilayahnya mempunyai pantai yang sangat indah-indah. Afrika itu benua yang terkecil ya sebelum Australia, tapi Afrika menjadi salah satu negara yang paling maju perekonomiannya, karena hampir mayoritas penduduk yang ada di benua Eropa itu adalah penduduk negara dengan pendapatan per kapita yang paling tinggi di dunia. Selain itu, benua Eropa itu mayoritas penduduknya adalah dikenal sebagai negara penjajah. Penjajah besar itu berasal dari benua Eropa. Ada Inggris, ada Portugal, ada Spanyol, Prancis, dan lain-lain. Kemudian pembagian wilayah benua Eropa. Pembagian wilayah benua Eropa dibagi menjadi Eropa Barat, ada London, Paris, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Ada Eropa Timur, Rusia, Kroasia, Polandia. Ada Eropa Tengah, ada Jerman, Swiss, Austria. Eropa Utara ada Denmark, Swedia. Eropa Selatan ada Yugoslavia, Yunani, Bosnia. Itulah tentang benua Eropa. Walaupun wilayah daratannya tidak terlalu luas, tapi per kapita dari masyarakat Eropa sangat tinggi, sehingga wilayah Eropa mayoritas adalah penduduknya tinggal di daerah perkotaan, menyebabkan dia menjadi negara yang maju. Setelah Afrika, kita akan pergi ke benua Australia. Ini benua terkecil di dunia, antara daratan dengan lautan menjadi satu, karena memang di benua Australia sendiri lebih banyak lautannya dibanding daratan. Nah, Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia. Benua yang mayoritas penduduknya tinggal di perkotaan, sehingga menjadikan negara maju karena memang penduduknya kecil. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia, tapi mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Karena kamu perlu ingat, kenapa negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju? Salah satunya adalah mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian sektor ekonominya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Bukan pertanian tidak ada, pertanian tetap ada, tapi menggunakan yang namanya teknologi yang canggih. Kemudian mayoritas juga penduduknya sudah menggunakan listrik yang cukup tinggi. Nah, cukup demikian materi yang saya berikan tentang benua. Yang perlu kamu ingat, benua di dunia itu ada 6, 5 bisa dihuni penduduk manusia, 1 tidak bisa dihuni penduduk manusia. Walaupun ada yang mengatakan, para ahli mengatakan kalau benua itu ada 7, itu adalah pecahan dari Amerika yang dibagi menjadi 2. Nah, tugas kalian adalah membuat yang seperti yang saya contohkan. Ini adalah sebuah kesimpulan yang bisa kalian kreasikan dengan model seperti ini, atau kalian membentuk yang lebih kreativitas atau yang lainnya, yang penting bisa menarik dan bisa dibaca dan kalian paham tentang materi yang saya ajarkan. Cukup sekian. Nilai ini akan dijadikan 2 poin nilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Selamat mengerjakan. Setelah selesai kumpulkan ke saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.